Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak atas teman-teman yang mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama atau ngobrol bareng secara virtual via WAG dengan tema hak-hak finansial istri dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hilyati Aulia, S1 saya di IAIN Wali Songo, lulus tahun 2012, jurusan Tafsir Hadis. Kemudian S2 saya di UIN Wali Songo, jurusan Tafsir Hadis, lulus tahun 2016. Nah, karena konsentrasi ilmu yang saya dalami adalah Al-Quran dan juga hadis, maka dari itu saya ingin membidik tentang hak-hak finansial istri dalam Al-Quran dan juga hadis. Seperti itu. Nah, langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Nah, slide pertama. Dalam syariat sudah jelas ya, istri wajib taat pada suami, sebab suami itu diberi tanggung jawab untuk menjadi qawam. Apa itu qawam? Qawam di sini diartikan sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Nah, salah satu alasan mengapa suami layak disebut qawam atau pemimpin di dalam rumah tangga adalah karena kewajibannya untuk memenuhi hak nafkah pada istrinya. Jadi jelas ya, suami wajib memberikan nafkah dan hal ini didasarkan kepada surah An-Nisa ayat 34. Jadi sudah jelas yang dimaksud di dalam surah An-Nisa ayat 34 ini adalah kepemimpinan pada ranah rumah tangga, bukan kepemimpinan dalam ranah yang lainnya, apalagi politik. Nah, jadi arijalu qawwamuna 'alan nisa, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita di dalam rumah tangga. Seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, seorang suami punya kewajiban untuk menafkahi istrinya, baik itu nafkah lahir berupa pemberian materi atau finansial, juga nafkah batin berupa jima atau wate, dan perlakuan baik dari suami. Jadi istri itu mendapatkan 3 hal, wajib mendapatkan 3 hal dari suami, yaitu pemberian materi, nafkah batin, dan juga perlakuan baik dari suami. Nah, tetapi dalam kesempatan kali ini agar pembahasannya tidak terlalu luas, maka yang akan dibahas adalah nafkah materi saja atau adapun hak-hak finansial istri yang diberikan oleh syariat. Kemudian yang pertama kita bahas dulu tentang mahar. Jadi kan kalau dalam opini kita, pendapat kita bahwasanya mahar itu harus ada ketika seorang wanita akan menikah. Jadi seorang suami itu harus memberikan mahar kepada istrinya, kalau tidak pernikahan tersebut tidak sah. Jadi harus diklarifikasi bahwasanya kedudukan mahar bukanlah rukun di dalam akad nikah, melainkan hak bagi istri atau kewajiban bagi suami untuk memberikan mahar. Jadi artinya pernikahannya tetap sah meskipun tidak ada mahar. Misalkan mempelai wanitanya itu melepaskan hak maharnya atau dengan ikhlas, ya sudah yang penting nikah tanpa mahar tidak apa-apa. Nah, di dalam An-Nisa ayat 4, ayatnya bisa dibaca sendiri. Ketika mahar sudah diserahkan pada istri dan mereka sudah pernah melakukan hubungan suami istri, walaupun baru sekali, maka mahar tersebut 100% milik istrinya. Jadi suami tidak boleh menggunakannya tanpa seizin istrinya tersebut. Misalkan di tengah-tengah pernikahan ada kebutuhan yang sangat mendesak, kemudian suami ingin menggunakan mahar yang telah diberikan kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini diperbolehkan ketika
jika istri mengizinkan. Tetapi jika tidak mengizinkan, maka suami tidak mempunyai hak untuk menggunakan mahar tersebut. Jadi jelas ya, di sini mahar adalah 100% kepunyaan istri, tidak bisa diminta kembali. Nah, jenis-jenis mahar di masa Nabi. Jadi di masa Nabi itu ada maharnya apa aja sih? Yang pertama adalah 500 dirham. Jadi diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, istri dari Rasul, yang mengatakan bahwasanya mahar Rasulullah kepada istri beliau adalah 12 uqiyah. 12 uqiyah itu sekitar 500 dirham. 500 dirham itu kalau dirupiahkan kira-kira bisa untuk membeli kambing sejumlah 33 sampai 50 ekor kambing lah. Kalau sekarang berarti 500 dirham itu misalkan katakan kambingnya 2 juta, 33 kambing berarti 66 juta. Jadi maharnya Rasulullah untuk istrinya itu adalah 66 juta. Nah, itu untuk mahar Rasulullah sendiri. Nah, kemudian ada juga sahabat yang memberikan mahar sepasang sendal bagi istrinya. Nah, itu tadi kan yang pertama itu kan mahar Rasulullah itu kan terkesan mahal. Nah, kalau ini terkesan murah sepasang sandal. Sebab ya nggak ada harta yang lain yang dimiliki sahabat tersebut kecuali sendal. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Oh iya, saya ingin mengklarifikasi lagi bahwasanya hadis yang pertama ini diriwayatkan ditakhrij oleh Imam Muslim. Jadi status hadisnya adalah sahih atau bisa dijadikan hujjah. Nah, eh, jadi di dalam hadis yang kedua ini Rasulullah bertanya kepada wanita tersebut yang ingin dinikahi oleh sahabat, arodikti anafsiki wa maliki bina'laini. Na'laini itu adalah 2 sendal. Kamu ridho enggak kalau misalkan dinikahi dengan sepasang sendal? Kata wanita tersebut faqalat na'am. Na'am itu artinya iya. Fa'ajazahu. Kemudian Nabi mengizinkannya. Jadi sebenarnya mahar itu bukan permasalahan mahal atau murah ya, nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan cincin dari besi. Jadi ada seorang sahabat tetapi tidak yang ingin menikah tetapi tidak mempunyai mahar sama sekali. Nah, kecuali hanya sarung yang sedang dia pakai. Kemudian Nabi melarangnya untuk menjadikan sarung itu sebagai mahar karena jika jadi mahar dia tak akan punya apapun untuk menutup auratnya karena mahar itu kan lagi-lagi 100% adalah milik istri. Nah, maka dari itu Nabi menyuruh untuk mencari benda lain walaupun khotaman min hadid yaitu cincin besi. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi masih melanjutkan dari kisah tadi, setelah mencari cincin dari besi, pemuda tersebut tidak menemukan, tidak berhasil untuk mendapatkannya. Akhirnya Nabi memberi alternatif. Nabi mengatakan, hal ma'aka minal Qur'an syai'un. Jadi, apakah kamu punya sesuatu dari Al-Qur'an? Kata sahabat tersebut, "Na'am, ya, suratun kada, surat ini." Seperti itu. Nah, kemudian Nabi berkata qad zawajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Jadi aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar berupa apa yang engkau miliki dari Al-Qur'an. Nah, tetapi ulama berbeda pendapat, sesuatu dari Al-Qur'an itu berupa hafalan atau mengajarkan Al-Qur'an. Kan kalau sekarang itu kan biasanya kan ketika orang menikah itu misalkan ada yang minta maharnya surah Al-Waqiah, ada yang meminta surah Ar-Rahman misalkan. Nah, ulama berbeda pendapat jika dilihat dari fungsi mahar. Nah, mereka terpecah menjadi 2 pendapat. Yang pertama adalah pendapat pertama mengatakan bahwa maksudnya adalah hafalan Al-Qur'an. Maka hafalan Al-Qur'an sah-sah saja untuk dijadikan mahar dalam akad nikah. Jadi yang pertama ini membolehkan saja kalau misalkan mahar itu berupa hafalan. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan bahwa
Maksudnya itu bukan hafalan Al-Quran, tetapi mengajarkan surat-surat tertentu di dalam Al-Quran. Karena inti dari mahar itu fungsinya adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mempelai istri dan dapat diserahkan. Nah, kalau misalkan berupa berupa mengajarkan surat-surat tertentu di dalam Al-Qur'an, kalau hafalan itu kan hanya menguntungkan suami, dalam artian suami punya hafalan dan istri tidak bisa memanfaatkannya. Tetapi kalau misalkan suami mengajarkan surah tertentu kepada istrinya, misalkan seorang suami mau mengajarkan tentang surah Al-Fatihah lengkap dengan tafsirnya, maka itu bisa disebut mahar karena suami memberikan ilmu yang bermanfaat bagi istrinya, seperti itu. Nah, jadi menurut pendapat yang kedua, mengajarkan Al-Quran itu memenuhi syarat untuk dijadikan mahar karena bisa diserahkan, yaitu berupa ilmu. Nah, namun jika ada pasangan yang menikah dengan hafalan Al-Quran, maka nikahnya ini tetap sah selama semua syarat dan rukun akad nikah dipenuhi. Hanya saja kalau menurut ulama yang pertama tadi, akad nikah dilangsungkan dengan mahar berupa hafalan karena ulama yang pertama tadi menyetujui bahwasanya hafalan Al-Quran itu bisa dijadikan mahar, sedangkan ulama yang kedua mengatakan akad nikah ini tetap sah meskipun tanpa mahar kalau maharnya itu berupa hafalan. Karena hafalan itu tidak menguntungkan, tidak bisa diambil manfaatnya dari pihak wanita. Nah, kemudian sudah dijelaskan ya tadi macam-macam maharnya. Kemudian mahar apa sih yang dianjurkan oleh Rasulullah? Nah, ini menarik sekali. Jadi saya mengutip dari sebuah hadis yang ditakhrij oleh Imam Ahmad bahwasanya a'dhamun nisa barokatan aisaruhunna maunah. Nah, aisaruhunna, aisar, kata aisar itu adalah yang paling mudah. Wanita yang paling besar berkahnya adalah wanita yang paling mudah maharnya. Nah, bisa dilihat ya, redaksinya bukan mahar yang paling mahal, bukan mahar yang paling murah, tetapi adalah mahar yang paling mudah. Mudah jika diukur dari satu orang dengan orang yang lain itu sangat relatif, belum tentu mudah untuk si A tetapi mudah untuk si B. Belum tentu susah untuk si B tetapi susah juga untuk si A. Jadi tidak bisa digeneralisasikan. Jadi mahar yang dianjurkan itu yang seperti apa? Yaitu yang paling mudah. Nah, memudahkan ini berarti buat siapa sih? Tentu saja buat calon suami, kan calon suami yang akan memberikan mahar tersebut. Nabi tidak secara eksplisit atau tersurat memerintahkan wanita untuk meminta mahar yang murah tapi yang paling mudah. Sebab mahar yang murah itu belum juga bisa mudah untuk didapat, tetapi mahar yang mahal itu juga belum tentu sulit untuk diberikan juga. Misalkan ketika mempunyai calon suami yang sangat tajir sekali, mempunyai properti dan lain sebagainya, kemudian akan memberikan mahar berupa rumah siap huni bernilai 1 M beserta furniturnya lengkap, apa ini boleh? Ya tentu saja boleh, karena ini malah sunnah atau sesuai dengan anjuran Nabi, sebab yang diminta adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dijangkau oleh calon suaminya karena calon suaminya ini memiliki kelebihan di harta. Namun jika calon suami berpenghasilan pas-pasan dan kurang mapan, tentu yang dianjurkan adalah meminta mahar yang murah dan terjangkau dari sisi harga dan cara mendapatkannya. Nah, kemudian tapi mahar yang murah itu juga ada yang nggak dianjurkan jika itu memberatkan calon suami. Jadi murah itu belum tentu tidak memberatkan ya. Jadi intinya itu fleksibel, mahar itu yang tidak memberatkan untuk calon suami. Misalkan suaminya baru hijrah atau misalkan suaminya mu'alaf, baru
mulai belajar Iqra jilid 1. Lah, masa perempuannya minta mahar hafalan surat Yusuf? Itu kan sangat tidak bijaksana dan suami pasti akan keberatan. Maka dari itu tidak dianjurkan. Seperti itu. Nah, kemudian kita bahas tentang nafkah. Tadi sudah mahar, kemudian kita bahas tentang nafkah. Nah, nafkah di sini, diartikan ada banyak dalil ya yang menjadi dasar tentang kewajiban memberi nafkah bagi seorang suami. Tadi kan sudah An-Nisa ayat 34, ini ada At-Tolak ayat 7 bisa dibaca sendiri. Nah, jadi di sini jelas wajib bagi suami yang mampu untuk memberi nafkah menurut kemampuannya. Jadi memberikan nafkah itu menurut kemampuan suami dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan kepada Allah. Jadi yang berkewajiban memberi nafkah itu bukan hanya suami yang lapang rizkinya ya, tetapi bagi yang belum ada kelebihan rizki maka wajib untuk memberikan nafkah. Nah, setidaknya minimal nafkah yang harus diterima istri itu nafkah yang seperti apa sih? Nah, minimal nafkah yang harus diterima oleh istri adalah fasilitas untuk memenuhi kebutuhan primernya seperti sandang, pakaian, pangan, makanan, dan papan atau tempat tinggal. Jadi itu minimal yang harus harus diberikan suami kepada istri. Nah, nanti tempat tinggal itu kita akan bahas boleh ngontrak atau tidak atau harus rumah sendiri, nanti kita akan bahas. Oke, yang pertama adalah tempat tinggal. Nah, di sini di At-Tolak ayat 6, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala taduruhunna litudayyiqu alaihinna. Tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Jadi harus diberi tempat tinggal menurut kemampuan dari suami. Janganlah sampai menyusahkan istrinya. Nah, tempat tinggal kita bahas. Tempat tinggal yang menjadi hak istri adalah tempat tinggal yang layak huni. Jadi harus siap huni, bukan yang masih harus dibangun oleh istri. Misalkan suami hanya punya warisan tanah, kemudian istri masih harus membangun, itu tidak bisa. Berarti suami tidak mencukupi tempat tinggal dari si istri tersebut. Nah, tempat tinggalnya ini baik itu didapat suami dengan cara membeli, bisa mengontrak atau menyewa. Yang penting istri diberi manfaat hak huni di dalamnya. Nah, setelah mempunyai hak huni, kemudian perawatan dari tempat tinggal tersebut itu juga menjadi kewajiban suami. Perawatannya yang seperti apa? Yaitu seperti menyapu, mengepel, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu adalah kewajiban suami. Lanjut. Nah, setelah itu tentang makanan dan pakaian. Jadi jelas ya, tadi rumahnya itu harus siap huni, kemudian perawatan-perawatan yang ada di rumah itu adalah tanggung jawab suami. Kemudian makanan dan pakaian. Nah, makanan dan pakaian di sini ada di Al-Baqarah ayat 233 bahwasanya kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Kemudian hadis hal ini juga didasarkan pada hadis yang ditakhrij oleh Muslim. Jadi jelas hadis ini sahih. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi ada hak yang wajib kalian penuhi untuk para istri berupa nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Nah, tentang makanan dan pakaian, ada 4 pendapat dari ulama madhab bahwa makanan yang berhak didapatkan istri adalah makanan yang sudah siap santap, tidak ada kewajiban istri untuk mengolah makanan tersebut. Jadi misalkan istri tidak mau masak ya suami tidak bisa memaksa. Nah, ini berikut penjelasan dari ulama 4 madhab. Misalkan diambil dari madhab Hanafi. Walau ja'a zawuj bi ta'amin yahtaju ila tabkhi wal khabzi fa'abat al-mar'atu at-tabkha wal khabza la tujbar ala dzalik. Nah, la tujbar ini artinya adalah jangan dipaksa. Jadi ketika suami membawa pulang bahan makanan tetapi masih harus dimasak, kemudian si istri enggan atau
enggan memasak atau menolak untuk memasak, ada kata-kata fa'abat artinya menolak. Eee, jadi istri ini tidak boleh dipaksa. Ada kata-kata la tujbar, maka istri ini tidak boleh dipaksa. Sebab yang diharuskan adalah suami membawa makanan yang siap santap, bukan yang harus diolah terlebih dahulu. Ini diambil dari kitab karya Al-Kasani. Bisa dilihat sendiri referensinya. Kemudian dari mazhab Maliki, wa yajibu alaihi ikhdam ahlahu bi ayyakuna zauj dza sa'ah. Jadi wajib atas suami berkhidmat. Berkhidmat ini diartikan di sini adalah melakukan urusan rumah tangga. Jadi jelas urusan rumah tangga ini tidak menjadi kewajiban istri, meski suami memiliki keluasan rezeki sementara istrinya hanya mempunyai kemampuan untuk berkhidmat. Jadi memang tugas suami itu ya juga harus berkhidmat. Jadi mengurus urusan pekerjaan rumah tangga. Nah, ini diambil dari madhab Syafi'i. Ini adalah madhab yang menjadi madhab mayoritas Muslim di Indonesia. Wala yajibu 'alaiha khidmah fil khabzi wa tahan. Jadi tidak wajib atas istri untuk berkhidmat untuk membuat roti, memasak dan lain sebagainya. Karena kewajiban istri yang ditetapkan dalam pernikahan itu adalah memberikan pelayanan istimta. Istimta itu adalah memberikan kenikmatan. Sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban. Jadi kewajiban istri hanyalah memberikan kenikmatan kepada suami. Jadi kewajiban rumah tangga itu sebenarnya bukan di tangan istri. Nah, kemudian diambil dari mazhab Hambali bahwasannya seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat. Ini sama ya. Jadi 4 mazhab itu sama-sama menyebutkan bahwasannya tugas rumah tangga bukan tugas dari istri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pembantu. Mengingat semua tugas rumah tangga tidak menjadi kewajiban istri, melainkan kewajiban suami, maka jika suami tidak mampu melakukan tugas tersebut dikarenakan misalkan harus bekerja di luar rumah, kemudian istri berhalangan untuk meringankan beban itu, atau misalkan tidak bersedia, maka suami wajib menyiapkan pembantu rumah tangga. Nah, ini dijelaskan oleh Ad-Dardir. Jadi fayajibu alaihi ayat tialaha bi khodim. Khodim itu artinya pembantu. Maka jika ia tak mampu melakukannya sendiri, ia wajib menyediakan pembantu untuk istrinya, walau suaminya ini fakir. Nah, Al-Buhuti juga menambahkan seandainya istri membutuhkan pembantu pribadi, karena wanita seperti dirinya harus ada pembantu. Misalkan ada seorang laki-laki menikahi wanita dari keluarga kaya yang memang dari kecilnya itu tidak biasa untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, maka wajib bagi suaminya untuk mendatangkan pembantu. Seperti itu ya. Nanti kita akan diskusikan di forum. Nah, kemudian upah atas tugas rumah tangga dan anak. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita sudah memahami bahwa tugas rumah tangga bukan kewajiban istri. Itu sudah jelas. Nah, maka jika istri mau menghitung-hitung jasanya dan ingin menguangkannya dalam tanda kutip, maka suami wajib memenuhinya. Detailnya itu adalah seperti ini. Nah, detailnya itu adalah seperti ini. Misalkan upah atas rumah tangga dan anak. Hak upah atas penyusuan anak, namanya ujrotu rodho'ah. Jadi seorang ibu menyusui itu bisa untuk meminta hak upah. Jadi memberi nafkah adalah kewajiban seorang ayah terhadap anaknya. Nah, ketika anaknya itu masih menyusu, maka pemberian ASI adalah bagian dari bentuk nafkah. Jika istri menyusui anak mereka, maka ia berhak kalau mau meminta upah menyusui sebagai harga dari air susunya. Nah, ini didasarkan kepada At-Tholaq ayat 6. Fa'in ardhna lakum fatuhunna ujurahunna. Jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah mereka upah. Jelas, berarti ada imbalannya. Nah, tetapi walaupun secara hukum istri boleh meminta gaji,
dalam tanda kutip atas jasa menyusui anaknya, tapi kan seorang ibu tidak melulu menghitung itu ya. Jadi hendaknya seorang ibu itu menyusui anaknya dengan sukarela karena di balik pemberian ASI itu ada pahala yang sangat besar. Nah, jadi dalam hal ini diharapkan bagi seorang suami itu hendaknya bersyukur ketika seorang istri tidak menagihkan dalam tanda kutip bayaran untuk ASINya. Nah, maka dari itu ketika istri tidak meminta bayaran untuk pembayaran ASINya, maka suami harus mensupport dalam artian nutrisi lahiriahnya berupa makanan bergizi, kemudian juga nutrisi batiniahnya, yaitu istri itu harus bahagia tanpa stres agar air ASINya bisa mengalir dengan lancar dan bisa diberikan kepada anaknya. Nah, kemudian di poin sebelumnya kita sudah membahas ya bahwa urusan rumah tangga itu bukan kewajiban bagi istri. Nah, ini di sini akan dibahas tentang kalau tadi ujratul rodoah, ini ujratul khidmah, mengurus rumah tangga. Istri itu bisa menawarkan jasanya pada suami, misalkan istri mempunyai kemampuan untuk memasak, mencuci, menyapu, dan lain sebagainya. Tetapi dia meminta imbalan, misalkan ada redaksi, daripada uangnya itu dibayarkan untuk pembantu, lebih baik dikasih aku aja. Nah, maka itu diperbolehkan sebagaimana seseorang yang membayar jasa pembantu. Nah, maka dari itu suami kalau suami setuju berarti memang bayaran itu bisa diberikan. Seperti itu. Nah, akan tetapi kan kalau kita aplikasikan secara ideal seperti itu, mosok seorang istri kok sama suaminya sendiri kok minta bayaran, kan seperti itu. Tapi alangkah baiknya jika istri itu melakukan semua urusan rumah tangga itu dengan ikhlas, dengan mengharap ridho Allah dan juga suami, maka itu ganjarannya akan sangat besar seperti itu. Tapi idealnya kalau memang istri menghendaki untuk meminta imbalan, ya suami wajib untuk memberikan. Karena ketika Rasulullah dimintai oleh menantu beliau Ali bin Abi Thalib untuk menyediakan pembantu bagi putrinya Fatimah Az-Zahra, Nabi ingin putri kesayangannya itu tetap mendapatkan pahala yang besar, yaitu fadilah. Meski tangan Fatimah itu kan diriwayatkan sampai melepuh untuk membuat roti seperti itu. Jadi keikhlasan dari istri itulah yang nanti akan dinilai. Nah, kemudian ini ada ujratul hadonah, upah mengasuh anak. Kalau tadi kan ada ujratul rodoah menyusui, ini ujratul hadonah, mengasuh anak. Nah, jika ingin dihitung-hitung, maka istri itu juga berhak mendapatkan gaji dalam tanda kutip dari ayah ketika mengasuh si anak. Nah, tetapi kan seorang ibu tidak mungkin seperti itu. Masa untuk anaknya sendiri kok meminta upah? Maka dari itu pengasuhan yang ikhlas dan didasarkan kasih sayang akan membuahkan balasan. Maka dari itu dalam rumah tangga harus saling mengerti. Seperti itu. Karena lagi-lagi wanita itu sering termarginalkan bahwasanya tugas rumah tangga ya tugas istri, suami ya hanya mencari nafkah saja. Nah, itu perlu diluruskan. Jadi tidak ada pembebanan antara salah satu pihak. Jadi di dalam rumah tangga itu harus saling mensupport. Nah, kemudian apakah seorang istri pasca dicerai itu masih mendapatkan nafkah? Iya, namanya nafkah mut'ah. Jadi mut'ah itu adalah sejumlah harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang sudah dicerai. Jadi masih dalam masa iddah untuk persiapan si istri ini tadi ketika sudah lepas dari suaminya untuk bisa mengurangi beban hidupnya dengan status baru. Misalnya tadinya ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Jadi setelah cerai semasa dia mencari kerja itu masih disupport oleh suaminya untuk menanggung kehidupannya. Seperti itu. Sampai masa iddah selesai. 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari. 3 bulan. Suci 3 kali ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah di ayat Al-Baqarah surah Al-Baqarah ayat 236 ini mengatakan bahwasannya walaupun belum dicampuri atau belum dijima,
misalkan menikah pagi ini kemudian malamnya itu dicerai, maka si istri ini tetap berhak untuk menerima nafkah mut'ah dari seorang suami. Nah, logikanya wong yang belum digauli aja berhak untuk menerima nafkah mut'ah, apalagi yang sudah hidup bertahun-tahun, sudah mempunyai anak, kemudian melewati masa suka dan duka bersama, maka tetap mendapatkan nafkah mut'ah. Kemudian misalkan warisan seperti apa? Jika suami meninggal dunia, idealnya istri mendapatkan seperempat dari hartanya jika tidak punya anak. Tetapi ketika punya anak berarti jatah istri seperdelapan. Misalkan 50 juta, 50 juta ini harta suami, suami meninggal. Kemudian jatah si istri ini, jatah warisan si istri ini adalah seperempat, yaitu 12,5 juta. Tapi kalau punya anak berarti seperdelapan dari 50 juta. Nah, tetapi jika jika misalkan jika misalkan suami menjatuhkan talak hari ini, kemudian besoknya suaminya meninggal. Nah, otomatis kan setelah ditalak itu kan istri dalam masa iddah, kemudian besoknya suaminya meninggal, maka istri tersebut selama masih pada masa iddah, maka masih wajib maka masih berhak untuk mendapatkan warisan. Kalau misalkan ada pertanyaan, misalkan dalam masa iddah tersebut, katakan ketika suami meninggal, tapi warisannya belum bisa dicairkan. Kemudian ketika dicairkan itu istri sudah menikah dengan orang lain, maka masih mempunyai hak atas harta suami karena dia masih dalam masa iddah, meninggalnya suami itu masih dalam masa iddah. Jadi walaupun dia sudah menikah dengan orang lain, maka masih ada haknya untuk menerima warisan. Nah, ini untuk yang ditalak 1 dan 2 saja ya, yang dinamakan talak roj'i. Oke. Nah, langsung saja. Jadi seperti itu sekilas tentang hak-hak nafkah finansial dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Jadi di dalam rumah tangga itu sebenarnya bukan saling menghitung jasa masing-masing ya, tapi itu bisa fleksibel saja. Apa yang saya terangkan di sini sebenarnya masih fleksibel saja, bisa fleksibel saja karena pada intinya rumah tangga itu adalah saling membantu meringankan beban, saling memahami, setia dan penuh kasih sayang. Jadi tidak ada pembebanan pada salah satu pihak seperti itu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan di diskusi di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.